Pemerintah mengambil langkah hukum terkait penolakan testing dan tracing COVID-19 oleh Rizik Syihab dan keluarganya. Pandemi masih belum terkendali. Pemerintah bertugas mencegah penularan penyakit menular yang menurut Undang-Undang Kesehatan ini juga wajib dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Polemik penolakan tracing dan testing ini disayangkan karena bisa jadi langkah ini diikuti oleh masyarakat luas. Kita berdialog malam ini bersama narasumber yang bergabung secara virtual. Yang pertama saya sapa dulu anggota tim pakar Satgas COVID-19, Profesor Hasbullah Tabrani. Prof. Hasbullah, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih, Prof. sudah bergabung malam hari ini. Berikutnya saya sapa Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Zubairi Jurban. Dr. Zubairi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Dokter. Malam hari ini sudah bergabung. Dan juga Ketua Presidium Mercy, Dr. Sarbini Abdul Murad. Dr. Sarbini, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih dokter sudah bergabung malam hari ini. Dokter Sarbini bergabung melalui telepon dan semoga bapak-bapak sekalian dalam kondisi sehat. Saya yakin itu. Saya ke dokter Sarbini terlebih dulu. Dokter Sarbini, hari ini Anda dipanggil ke Polresta Bogor. Bisa sampaikan kepada kami apa saja yang digali oleh kepolisian? Itu rahasia, Mbak. Itu masalah pertanyaan dari polisi ya. Itu intinya gini. Kita nggak mau cerita semuanya. Intinya itu adalah mereka menanyakan bagaimana cara kerja Mercy, kemudian ya masalah-masalah inilah bukan cenderung untuk pendidikan tapi lebih cenderung ke wawancara lah. Ya, masalah suap yang ditanyakan oleh masyarakat yang bisa jadi polemik, itu yang ditanya polisi. Kita jelasin semua lah. Ya polisi bisa paham di mana posisi dokter, kami dokter ya. Dalam melihat kasus ini. Jadi persoalannya adalah ya ada pihak langsung memvonis COVID, langsung harus COVID gitu loh. Tapi kan dokter ada pendekatannya, yang banyak pendekatannya, ya, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Nah itu yang harus saya sampaikan juga kepada publik semua. Jadi yang mentang-mentang ada sakit langsung wah ini COVID harus ada swab, itu ada prosedur semua, Pak. Semua punya prosedur. Besi itu mengikuti prosedur medis yang sudah tertata gitu, nggak bisa melompat-lompat ya. Jadi persoalannya karena udah gaduh seperti ini, jadi masyarakat jadi kebaruan, jadi nggak mau percaya kepada rumah sakit dan dokter untuk menangani ini. Pasti dokter memberikan terbaik bagi pasien, bagi masyarakat, nggak mungkin dokter itu membiarkan sehingga menjadi hal-hal yang tidak bagus di masyarakat. Intinya itu aja. Tapi kemudian persisnya apa saja proses yang sudah dilakukan Mercy kemudian kepada Rizik Syihab dan keluarga pada saat ditangani di Rumah Sakit Umi? Gambaran besarnya saja, tidak perlu detail. Ya seperti biasa orang dirawat, Pak. Pemeriksaan biasa, fisik biasa-biasa, apa keluhannya, keluhan ini apa dikasih. Seperti biasa lah yang seperti orang berobat dirawat di rumah sakit, di infus, biasa lah, Pak. Nggak ada yang aneh-aneh lah. Termasuk tes usap juga sudah dilakukan karena disampaikan tes usap sudah dilakukan ya Pak. Saya ingin konfirmasi itu dulu. Iya benar, itu permintaan mandiri dari. Oke, permintaan mandiri, saya garis bawahi permintaan mandiri ya berarti ya. Tes usap sudah dilakukan dan juga sudah dites di laboratorium, tapi disampaikan kata pemerintah menyampaikan laboratorium yang digunakan oleh Mercy tidak terdaftar, apakah itu betul? Ya begini, itu Pak Menko Polhukam nggak salah, beliau tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi Mercy nggak punya laboratorium, pasti kita mengambil tes itu kita memberikan kepada laboratorium yang kredibel, itu ya pasti. Nggak mungkin kita memberikan tes ini pada yang tidak kredibel, kita tahu yang mana kredibel. Jadi sudah pasti bahwa Mercy tidak punya lab itu benar. Tapi hasil swab itu kita kasih kepada lab yang memang kredibel. Oke, Mercy memberikan hasil sampel itu kepada laboratorium lain ya? Iya. Yang terdaftar. Nah kemudian hasilnya kita berikan kepada yang bersangkutan kan. Oke, berarti sudah terdaftar laboratoriumnya ya, dokter? Sangat kredibel. Sangat kredibel. Baik, saya tulis, saya catat di sini. Ini juga kesempatan bagi Mercy sebenarnya, makanya saya menyampaikan sekali lagi meminta klarifikasi di awal untuk menjernihkan informasi yang beredar di luar yang jika memang salah, makanya Mercy juga bisa menjawab di saat ini. Baik. Kemudian soal hasil tes itu, Dokter Sarbini, dilaporkan atau tidak? Karena seperti kita tahu hasil tes seperti apa, misalnya positif, akan kemudian dilaporkan kepada pihak
yang paling dekat, yaitu kelurahan, kecamatan, dan bertingkat demikian rupa? Vaskes terdekat. Hasilnya langsung kita berikan kepada yang bersangkutan, Pak. Diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Yang bersangkutan, keluarga, kita berikan kepada keluarga. Dan kita menutup hasilnya selama kita nggak sampaikan, itu hak privasi, Pak. Dan kita masih memegang itu, itu hak privasi. Pak Kok pasti katakan bahwa dok ini harus disampaikan dok, bla bla bla, itu harus kita sampaikan. Karena itu bagian dari undang-undang kita, cuma pada itu kita itu rahasia pasien sampai dia meninggal pun nggak boleh dibuka. Kita pegang itu. Walaupun orang menjuruskan, mendorong ke pandemi. Nah, jadi ini yang masalah, bahwa langsung pajak gitu ya, pajak. Nah, gitu ya, itu yang persoalan. Jadi menurut Anda yang pertama saya katakan bahwa kalau misalnya sudah mau cepat mendapatkan informasi, ya lapor sama Habib. Habib, tolong dibuka dong. Nah, itu selesai. Dan media yang membuka. Oke, saya ingin konfirmasi, Anda tidak merasa memiliki kewajiban untuk melaporkan itu kepada pihak Satgas gitu ya, apapun hasilnya? Dr. Sarbini? Ya. Ya, Anda tidak merasa memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil itu kepada otoritas Satgas, otoritas setempat, ya, dalam hal itu Pemkot Bogor ya? Itu urusannya Habib Rizik, kalau memang dia mau memberikan informasi kepada kita, laporkan, kita laporin. Karena masalah kita kan, persoalannya itu masyarakat itu mana menjadi itu COVID, itu persoalannya Mbak. Ada COVID harus lapor, gitu. Itu persoalan di situ aja. Persoalannya apa, dokter? Mohon maaf, suara Anda kurang terdengar jelas, dok. Ya, karena. Iya, bagaimana dok? Iya, bagaimana dok? Ini persoalannya Mbak, karena ada pihak yang sudah memvonis COVID gitu Pak. Nah, ini persoalan di situ, persoalan ditanya. Dan itu aja begitu kan. Ya, dan ini yang jadi masalah. Itu jadi masalah. Jadi kalau misalnya semua pihak mempercayakan kepada tim medis ya, bahwa mempercayakan bahwa apa yang dilakukan tim medis itu sudah sesuai dengan aturan-aturan, sudah selesai masalahnya. Oke, kira-kira mengapa tidak percaya kemudian? Gimana kan? Kira-kira mengapa tidak percaya kemudian? Ya itu kan publik cuma ya, publik nggak percaya kan, terutama Pak Wali Kota kan, Wali Kota yang buat gaduh gitu kan, ya rame semua yang soalnya di situ persoalannya Pak. Tapi Anda sebenarnya Habib waktu itu udah kooperatif ya, untuk mandiri itu menunggu tim COVID dari pihak Kabupaten Bogor, dan udah nunggu dari pagi itu. Nah mereka datang tuh sekitar jam 2-an tuh. Kelamaan mereka datang, janjian bahwa pada Jumat di swab itu bisa mandiri. Itu yang persoalan Mbak. Jadi semua ada koordinasi. Oke. Jadi tadinya mau swab, kemudian karena sudah ada yang mandiri, kemudian mandiri dulu. Tapi artinya kan ada disaksikan Mbak, disaksikan oleh pihak COVID. Disaksikan teman-teman bahwa sudah janjian. Pada Jumat itu akan di swab, tapi nunggu lama selama datangnya tim COVID-nya. Itu cerita itu. Oke, baik. Sekarang saya ke Prof. Hasbullah dulu. Prof. Hasbullah, ini kalau misalnya dikatakan ini yang menjadi polemik karena bagaimanapun ada dasar undang-undangnya yang menolak swab, menolak melaporkan karena ini berkaitan dengan kerahasiaan pasien, data, dan lain sebagainya. Ada Undang-Undang Nomor 36 itu. Tapi bagaimanapun ada kepentingan yang lebih besar, pencegahan penularan COVID-19. Apa pendapat Anda soal ini, Prof? Begini, rahasia pasien itu penyakitnya tidak diberikan kepada orang lain atau tidak diungkap karena penyakit itu memang informasi buat si pasien. Dan apabila hal itu, pengungkapan itu tidak ada efek apa-apa keluar. Itu berlaku pada kasus biasa. Ya. Dalam keadaan pandemis atau epidemik atau wabah di mana terjadi penularan, sama di mana terjadi ada kasus-kasus yang perlu dibawa ke pengadilan, maka hak itu menjadi batal. Ya, karena ada kepentingan yang lebih besar. Kita tahu COVID ini sudah merenggut lebih dari 16.000 nyawa, 1,5 juta orang. Ya, dan ilmu pengetahuan sudah menunjukkan bahwa
penyakit ini sangat menular dan karenanya negara berkewajiban melindungi rakyat yang lain daripada terkena virus ini, ya. Dan untuk melakukan perlindungan itu maka perlu dilakukan tracing. Siapapun yang pernah kontak harus kemudian dites supaya kalau memang dia terinfeksi, dia harus diisolasi, tidak boleh menularkan orang lain. Nah, ini menjadi sensitif karena yang seharusnya Pak Rizik Syihab nggak berperilaku begitu. Dia harus bisa jadi contoh kalau menurut saya, justru karena dia panutan umat. Dan dalam agama Islam sepanjang yang saya tahu juga membahayakan orang lain adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, ya. Dan bahkan itu mungkin dianggap zolim, ya. Oleh karena itu ini yang perlu dipahamin. Yang terjadi sebanyak pihak tidak percaya ini COVID, tidak percaya menular, dan apabila diminta untuk tes tidak mau, di tracing tidak mau. Saya temu banyak orang yang model begini, tidak memahamin bahwa apa yang dia lakukan sebetulnya membahayakan orang lain. Dan membahayakan orang lain itu tidak diajarkan oleh agama apapun. Ya, ini yang mesti dipahamin. Dan satu lagi, tidak maunya, entah itu Pak Rizik atau teman-teman yang lain yang tidak mau melaporkan atau menyampaikan hasilnya kepada petugas untuk tracing, untuk kepentingan mencegah orang lain, itu adalah sebuah perbuatan yang mengikuti hawa nafsu diri sendiri. Bukan mengenanya para ahlinya, padahal dalam agama itu, dalam Al-Quran itu namanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hanya ahlinya, kalau nggak tahu ahlinya bilang, ahli epidemiologi, ini harus ditrace, harus dicegah penularan lebih lanjut. Siapapun yang pernah kontak harus dikejar. Kalau ternyata dia positif juga, dia harus diisolasi. Itu ahlinya bilang begitu. Jadi hendaknya semua pihak ikutlah para ahlinya. Ahlinya siapa? Ahlinya para dokter, para ahli epidemiologi. Dalam hal ini ahlinya gitu. Kalau urusan fikih mungkin ahlinya ya ahli fikih gitu. Prof. Hasbullah, tapi sekarang ada kemudian yang berusaha kemudian membenturkan antara bahwa di sini negara tidak percaya dengan tindakan medis yang kemudian sudah dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Rizik Syihab. Tadi juga disampaikan sedikit oleh Dr. Sarbini. Begini, di dalam urusan negaralah yang paling kuasa, ya. Negara itu bukan orang. Negara itu adalah kumpulan dari masyarakat yang membentuk sebuah undang-undang. Undang-undang adalah sebuah peraturan yang dimiliki oleh semua orang, ya. Jadi kalau aturan negara, siapapun yang punya informasi bahwa seseorang mengandung virus dan virus itu bisa menularkan orang lain, maka orang itu harus melaporkan kepada Satgas supaya Satgas bisa mencegah. Jangan sampai ada orang lain kena korban juga. Jadi harus begitu, harus ikut aturan negara. Dimanapun kita berada, kita harus ikut aturan negara itu. Gitu. Oke, baik. Saya ke Dr. Zubairi sekarang. Dokter, sebenarnya kalau misalnya penolakan seperti ini pasti bukan hal baru yang ditemui oleh teman-teman dokter di lapangan, ya, terkait tracing, terkait testing dan lain sebagainya. Nanti bisa sampaikan kepada kami tantangannya sekarang yang dihadapi dengan adanya kasus ini dan akan menjadi presiden buruk tentunya bagi penanganan wabah di Indonesia, penanganan pandemi ini. Kita nanti setelah jeda, Dok, jawabannya. Kita jeda dulu, tetap di Newscast. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih menyoroti soal penolakan tracing dan testing yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Testing sudah disampaikan tadi di segmen awal, sudah disampaikan oleh pihak Mercy, testing sudah dilakukan tapi memang tidak dilaporkan kepada pihak pemerintah setempat. Saya ke Dr. Zubairi sekarang. Dokter, di lapangan kita tahu sudah beberapa kali mendengar kasus seperti ini sebenarnya. Realnya sekarang seperti apa, Dok? Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh tenaga kesehatan di lapangan terkait ini, tracing dan testing.
Oke, sekarang saya kasih pendapat dulu mengenai yang tadi, mengenai tracing ini. Yang harus lapor itu adalah laboratorium yang mengerjakan. Itu wajib lapor ke Dinas Kesehatan. Kalau laboratoriumnya ada di rumah sakit, maka rumah sakit yang bersangkutan yang lapor ke Dinas Kesehatan. Baik. Dan yang penting adalah kerahasiaan itu adalah kerahasiaan tidak boleh dibuka oleh publik. Jadi kalau misalnya positif, wajib kontak tracing. Kalau positif, jadi sekarang hasilnya positif atau negatif saya tidak tahu. Jadi agak sulit untuk memberi arahan di sini. Intinya adalah lab bersangkutan wajib lapor ke Dinas Kesehatan kemudian menurunkan tim kontak tracing, telusur kontak ke alamat setiap pasien yang positif. Tidak peduli siapa pasiennya, apakah dia menteri, apakah dia Rizik Sihab, apakah dia Zubairi, siapapun, kemudian wajib telusur kontak. Itu dulu. Baik, kami sebelum melanjutkan, Dok, terkait dengan itu, soal kerahasiaan informasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Sarbini di awal. Tapi bagaimanapun ini kemudian ada undang-undang lain yang mengikatnya berkaitan dengan pandemi. Kami sampaikan, kami berikan dulu yang Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 ya. Oh, ini nomor 36 tahun 2009 tentang perlindungan pasien. Ini pasal 57 tepatnya. Pasal 57 untuk Anda yang baru bergabung di CNN Indonesia Newscast. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian ini 29 tahun 2004 tentang rahasia kedokteran. Kita lihat rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, aparatur penegak hukum, dan tadi juga disampaikan berdasarkan ketentuan undang-undang, sudah disampaikan juga oleh Prof. Hasbullah tadi. Nah, kemudian ini ada Undang-Undang nomor 4 tahun 84 tentang penyakit menular. Kita lihat sekarang, ini yang kemudian dijadikan landasan oleh pemerintah sekarang untuk memberikan penekanan terhadap polemik yang saat ini terjadi. Jadi barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun, denda setinggi-tingginya 1 juta. Karena kealpaan yang mengakibatkan terlaksananya pelaksanaan penanggulangan wabah, kemudian juga ada denda pidana, kurungan dan juga denda. Tindak pidana kejahatan dimaksud dalam ayat 2 adalah termasuk dalam pelanggaran. Oke, itu adalah beberapa landasan hukumnya. Dokter, berikan kepada kami gambaran jelasnya soal ini, Dok. Karena bagaimanapun yang dikhawatirkan oleh kita sekarang adalah jika kemudian langkah yang dilakukan oleh Rizik Sihab ini kemudian diikuti oleh masyarakat lain, itu yang tentu dikhawatirkan. Sebentar, jadi kalau orang itu sudah diperiksa, kan sudah ada hasilnya, maka yang bersangkutan tidak harus declare, tidak harus menyatakan diri positif atau negatif. Itu bukan, itu pasti tidak benar. Tetapi laboratorium tempat tes itu diperiksa wajib menyampaikan ke Dinas Kesehatan. Jadi nggak ada hubungannya dengan pasien. Sekali lagi pasiennya siapapun. Nah, kalau kemudian rahasia dari orang ini mau dibuka, itu bisa sekali ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan menyatakan bahwa ini lagi wabah, lagi ini, lagi itu, maka pengadilan menyatakan harus dibuka untuk pengadilan. Itu bisa, satu. Yang kedua, khusus untuk COVID-19 ini, sebagai pembanding ada CDC Amerika, jadi Center for Disease Control, ini bisa dilihat di banyak ada di Google, gampang sekali. Itu di situ ada mengenai confidentiality dan consent khusus mengenai COVID-19. Saya bacakan di sini, all aspects of case investigation and contact tracing must be voluntary, harus sukarela, confidential, dijaga kerahasiaannya, and culturally appropriate, artinya ya appropriate, sejalan dengan kultural budaya Indonesia. Namun yang paling penting must be itu wajib, must be voluntarily, must be confidential. Jadi semua investigasi, semua kontak tracing, jadi yang melakukan telusur kontak itu misalnya si X ini positif, kemudian ditelusur kontak ketemu A, B, C, D, ada 50 orang yang
positif, maka orang yang telusur kontak ini kan tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Dia wajib merahasiakan walaupun dia bukan dokter, walaupun dia bukan sarjana. Jadi kadang-kadang misalnya di Amerika kebetulan saya baru kemarin pagi kontak dengan anak cucu saya yang kebetulan bekerja menjadi asisten direktur sebuah Departemen Public Health di Universitas Yale, itu menyatakan bahwa di sana karena begitu banyaknya kasus sehingga merekrut tenaga relawan dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah ini mahasiswa ini kemudian dilatih dulu. Kalaupun mahasiswa ini nanti tahu, dia tidak boleh membuka datanya ke orang lain. Jadi memang masalah confidentiality dari sisi nakes ini memang menjadi wajib. Tetapi pasiennya tidak harus declare. Jadi misalnya aku dites positif, aku tidak wajib ngomong ke siapapun bahwa aku positif. Namun laboratorium yang mengerjakan wajib lapor. Jadi sebetulnya urusannya bukan antara rizik, namun antara laboratorium yang mengerjakan dengan dinas kesehatan. Itu yang mestinya harus Dokter, saya ingin konfirmasi, jika 3 unsur soal tracing tadi, voluntary, confidentiality, sama culturally itu, salah satunya saja, voluntary saja tidak ada, berarti sudah pasti tracing tidak mungkin dilakukan, karena unsur yang paling awal soal... Atau bagaimana? Itu hanya untuk yang sudah positif. Iya. Jadi misalnya si X positif baru kontak tracing. Sebenarnya gini, kalau misalnya, silakan. Kalau misalnya awalnya Pak Wali Kota pendekatannya persuasifnya bagus, Pak, menghormati dia sebagai seorang tokoh ulama, selesai masalah sebenarnya. Oke, ini Dokter Sarbini ya. Udah oke dia, Pak. Udah nggak ada masalah. Kalau pendekatannya bagus, Pak, berkata sama kita gitu ya. Itu tapi nggak ada masalah untuk disuap sebenarnya. Ketika buat gaduh gitu, itu kan mengganggu privasi beliau. Jadi dia langsung reject dengan cara pendekatan Pak Wali Kota. Saya berkata, bagus privasi saya masalah sebenarnya, Mbak. Di situ izin di situ beliau menolak dengan apa yang dilakukan oleh tim dari COVID. Kasus ini kan sudah di swab. Maka saran saya sebenarnya itu harus kita perbaiki komunikasi, Mas. Komunikasi ini penting. Artinya ketika beliau nggak senang ya, apapun alasannya seseorang itu, tapi satu kepala daerah itu haruslah pendekatan lebih komunikasi, persuasif. Itu penting, Mbak. Oke, Dokter Zubairi, silakan dok. Sebentar, dokter. Pasien ini masalahnya kan sudah di swab. Betul, kan? Betul, sudah dok. Betul. Nah, jadi urusannya bukan di reject. Urusannya adalah laboratorium yang mengerjakan itu wajib ke dinas kesehatan. Dan mungkin sekali dinas kesehatan sudah tahu, jadi harusnya dinas kesehatan harus berani untuk bilang bahwa dia sudah terima laporan gitu, atau belum terima laporan. Nah, dalam hal ini kemudian akan menjadi masalah di laboratorium bersangkutan. Dokter Sarbini kemudian sudah jadi saya konfirmasi, laboratorium yang semestinya harusnya melapor gitu ya? Iya, atau kalau laboratoriumnya terkait di rumah sakit, maka rumah sakitnya yang wajib lapor. Maka rumah sakit yang wajib lapor. Prof. Hasbullah, silakan Prof. Kembali lagi, saya ingin kita pahamin filosofinya saja, ya, bahwa kalau ada bahaya buat orang lain, kita wajib menjaga jangan sampai bahaya itu terkena orang lain, ya. Nah, siapa yang wajib memberitahu kalau seseorang positif? Ya, yang wajib memang pemeriksanya, laboratoriumnya atau rumah sakitnya. Itu undang-undang negara bagian di Indonesia. Ya, pasiennya sih tidak wajib menyampaikan. Dokter Sarbini sebentar, dokter. Nanti saya berikan kesempatan kepada Anda. Beliau juga. Ya, Dokter Sarbini sebentar, dok. Jadi itu Sebentar. langkah-langkah preventif yang kita lakukan sebenarnya itu. Oke, dokter Sarbini sebentar. Saya berikan kesempatan Prof. Hasbullah dulu, nanti saya ke Anda. Ini karena diskusinya virtual, jadi kita tidak bisa saling bertabrakan. Silakan, Prof. Sorry, saya nggak begitu dengar dari Iya, betul. Karena tidak bisa saling mendengar. Silakan. Saya ingin kita pahami prinsip dasar bahwa kalau ada suatu ancaman bahaya buat orang lain, maka ini agama, negara apapun sama. Kita wajib kalau kita mampu mencegah jangan sampai bahaya itu terkena orang lain. Kalau ada orang yang diperiksa positif COVID, maka si yang positif ini bisa menularkan orang lain. Yang tahu dia positif, pemeriksanya, labnya harus melaporkan kepada
yang berwenang, supaya yang berwenang bisa memantau dan men-trace lagi dia positif, dia ketemu teman siapa lagi, ya, supaya bisa ditelusurin jangan sampai menularkan lebih banyak orang. Itu adalah perbuatan yang kalau dalam agama justru diwajibkan, ya, tidak. Tapi pasiennya yang positif dia berhak mau kasih tahu atau tidak kasih tahu. Itu haknya dia, ya, kepada orang lain. Boleh aja dia kasih tahu, boleh juga enggak, ya. Prof. Tapi Hasbullah, ya. Prof, tapi silakan. Satgas Kota Bogor itu akhirnya sudah menerima informasi dari laboratorium itu atau belum, Prof? Sampai sekarang? Saya belum mengecek ke Satgas Bogor, ya. Oke. Ya, silakan lanjutkan, Prof. CNN ngundang itu. Ya, Silakan. yang penting dari Labrom tadi sudah melaporkan nggak kalau itu positif, ya. Kalau negatif sebetulnya nggak apa-apa, nggak dilaporkan. Oke, ya. oke. Dokter Sarbini, silakan, Dok. Ya. Jadi benar kata Prof itu benar artinya kita mencegah mudarat itu benar, Prof. Itu benar. Nah, itu dengan asumsi dengan Prof bahwa yang lakukan itu bukan orang yang berkompeten gitu. Tapi kalau orang yang berkompeten pasti tidak akan melakukan langkah-langkah seperti itu. Ini yang kita minta kepada semua bahwa Mercy melakukan langkah-langkah itu langkah-langkah yang profesional. Semua sudah kita memperhitungkan semua. Semua kita memperhitungkan. Jadi sekarang faktor sosok Habib Rizik ini yang menurut kita kontroversi, ya. Kemudian ditambah dengan arogansi wali kota Bogor, ini persoalan di situ aja maksudnya. Kalau semua udah, belum kita bawa ke Bogor, kita memprediksikan. Karena beliau banyak kontak, kita prediksikan jangan-jangan nanti ataupun misalnya untuk mencegah terjadi hal yang lebih buruk, ya kita bawa ke Bogor. Kemudian dengan berapa hari kita akan coba swab. Itu kan udah perhitungan semua, Mbak. Belum ada hasil, soalnya kita memprediksikan. Pokoknya terjadi sesuatu, ya udah bisa terisolasi sama orang. Udah kita memprediksikan, kita bawa ke Bogor untuk beristirahat beliau. Sampai di sana terjadi hal yang tidak diinginkan. Beliau tidak nyaman dengan terlalu ada teror lah tanda petik dari pejabat tertentu. Jadi ini yang mengakibatkan beliau menolak untuk diperiksa oleh COVID. Jadi kalau misalnya dari awal misalnya Pak Wali Kota datang bersama tim itu baik-baik kemudian ngobrol, itu selesai masalah, Pak. Selesai masalah. Manusia bisa merusak sekeras apapun orang. Kalau pendekatannya itu adalah persuasi manusiawi, itu selesai masalahnya. Oke. Jadi di situ, Mbak, itu persoalan di situ. Baik. Jadi beliau langsung katakan semua informasi harus lapor sama saya. Nggak mau semua harus izin beliau. Kita udah mengikuti keinginan pasien. Karena posisinya sebagai ketua Satgas, Dok. Ya. Karena posisinya sebagai ketua Satgas COVID. Iya, Satgas iya. Pak Wali Kota kan awalnya gitu, Mbak. Ya buat gaduh gitu. Awalnya di situ. Oke, baik. Kalau datang baik-baik selesai masalah. Oke, baik. Semua masalah selesai, nggak ada masalah yang paling besar kok, Pak. Kalau kita mau selesaikan. Oke, baik. Kita sekarang jeda dulu, Bapak-bapak. Seperti kata Prof itu memang kalau misalnya nggak dicegah bisa membahayakan orang. Benar, memang itu ya akan resiko terjadi kalau iya baik. Baik, kita sekarang jeda dulu, Bapak-bapak. Dilanjutkan lagi setelah jeda, tetap di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sampai di segmen terakhir dialog pada malam hari ini yang berkaitan dengan polemik soal pelaporan hasil tes swab yang dilakukan terkait terhadap Rizik Syihab. Saya ke Prof. Zubairi Zurban. Prof, jadi memastikan bahwa hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang mendatang. Yang harus gesit atau gerak cepat itu pihak yang mana? Prof, tadi di awal Prof sudah menyampaikan bahwa orang yang positif tidak ada kewajiban untuk memberikan hasilnya kepada masyarakat luas. Iya benar, jadi laboratorium kan sudah dikerjakan swab. Swab itu hasilnya ada di laboratorium. Laboratorium memberikan hasilnya ke Habib Rizik. Namun laboratorium wajib melaporkan ke Dinas Kesehatan. Jadi kalau misalnya positif, itu Dinas Kesehatan pasti sudah dapat laporannya, kemudian wajib melakukan kontak tracing. Kontak tracing itu kemudian mencari siapa saja kontaknya Habib Rizik. Nah, jadi di sini sebetulnya kuncinya sebelum kita bola panas kemana-mana mendiskusikan sesuatu yang sebetulnya kuncinya ada di Dinas Kesehatan Bogor. Mereka harus membukanya sudah ada hasilnya atau belum. Kalau mengenai hasilnya rahasia apa, itu memang jadi kewajiban dinas untuk merahasiakan. Namun sudah ada hasil atau belum itu menjadi penting banget buat masyarakat. Karena kan
sekarang udah menggelinding ke arah kepolisian, ke arah Betul. politik, ke arah yang lain-lain. Kita tahu sekarang sekaligus pesan bahwa virus ini tidak mengenal politik. Jadi kita tahu bahwa Presiden Trump saja bisa terinfeksi, menteri kita juga ada beberapa, kemudian tidak kenal juga agama. Jadi tahu saja banyak pesantren sudah 1.000 lebih saya kira yang kena, ada juga gereja, ada juga betul. Baik, Prof. juga ribuan juga di banyak tempat. Jadi intinya siapapun bisa terkena. Oke, baik, Prof. Jadi ini masalah kesehatan yang penting dan kesehatan masyarakat. Jadi mohon jangan dibawa ke politik maupun ke polisian. Jadi atau kalau mau misalnya ada yang tidak membuka data tapi harus dibuka, ya pengadilan tinggal memutuskan rumah sakit X harus membuka datanya. Terima kasih. Baik. Saya ke Prof. Hasbullah. Prof. Hasbullah terakhir, Prof. Silakan. Ya, saya sangat mendukung yang disampaikan Prof. Zubairi. Kita ini harus pahami bersama, COVID tidak mengenal tadi agama, profesi atau politik, tidak. Yang penting kita sama-sama punya kepentingan yang sama, menjaga jangan sampai kena virus. Itu aja. Jadi masing-masing ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu diatur dengan undang-undang dan peraturan. Jadi kita ikutin itu. Baik. Masing-masing bertanggung jawab gitu ya. Prof. Hasbullah, terima kasih banyak untuk malam hari ini bergabung. Kemudian ada Prof. Zubairi Jurban juga sudah bergabung. Sayang sekali Dr. Sarbini, sambungan kami dengan Dr. Sarbini, sambungan teleponnya terputus. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat terus. Sama-sama, Pak Putri. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi.